kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kasih setia Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama kembali Tuhan, untuk bersama-sama Tuhan Yesus membawa korban pujian kami kepada Engkau, korban syukur kami Tuhan, beribadah bersama-sama Tuhan Yesus, secara korporat Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Kami percaya setiap pujian sudah naik ke hati Tuhan, ke takhta Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau bertakhta atas puji-pujian umat-Mu Tuhan, jadi Raja atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus pagi hari ini. Kami mau buka hati kami bagi kebenaran firman Tuhan. Kami mau buka hati kami bagi perkataan-perkataan ilahi yang adalah hidup buat kami. Urapi kami semua Tuhan, biar kami membuka hati kami dan menyediakan hati kami seperti tanah yang subur Tuhan Yesus, untuk Tuhan taburkan dengan benih-benih firman Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus yang menolong kami, Roh kebenaran yang menolong kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar apa yang dikeluar dari bibir mulutnya adalah perkataan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Yang percaya dan siap menerima firman Tuhan, katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Ya, saudara, selama 3 bulan ke depan kita akan bicara tentang Roh Kudus. Ya, betapa pentingnya gereja Tuhan benar-benar mengerti, ya. Jadi kita tidak beriman asal-asalan. Kita tahu kepada siapa kita beriman, kepada siapa kita percaya. Kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Kita sudah bicara tentang firman, bicara tentang Tuhan Yesus, dan 3 bulan ke depan kita bicara tentang Roh Kudus. Hari ini saudara kita bicara tentang Roh Kudus, itu adalah roh kebenaran. Ya, silakan Sensen boleh tayangkan PowerPoint saya. Kita akan baca ayat tema kita, Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Ya, mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Bapak Ibu baca di rumah masing-masing atau boleh juga lihat di layar Bapak Ibu, layar device ya. Kita baca bersama-sama Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, kita tahu Bapak Ibu, perkataan Tuhan Yesus ini dikatakan Tuhan Yesus pada saat menjelang karya penebusan Kristus, dan dia tahu dia akan meninggalkan secara fisik, dia akan meninggalkan murid-muridnya, tapi dia berjanji untuk memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan kita baca Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ya, next. Roh Kudus dalam konsep Tritunggal. Ya, saudara, kita pernah bicara bahwa kita memang juga harus belajar ya tentang konsep Tritunggal, karena hari-hari ini saudara banyak sekali pengajaran saudara yang mulai membingungkan, ya, yang mulai mengobrak-abrik saudara ya firman Tuhan, sehingga bahkan banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini berjatuhan saudara karena pengajarannya sendiri juga gitu saudara ya. Nah, saudara, kita harus benar-benar minta kepada Roh Kudus untuk sungguh-sungguh menolong kita saudara supaya kita mengerti firman Tuhan ya. Nah, saya hanya sedikit saja saudara ini tentang Roh Kudus dalam konsep Tritunggal. Tritunggal atau Trinitas adalah doktrin iman Kristen yang mengakui satu Allah yang esa. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang agamamu menyembah 3 Allah, no, kita menyembah satu Allah yang esa. Ya, namun ada dalam 3 pribadi. Ya, memang rasanya susah untuk diterjemahkan gitu ya, secara akal manusia mungkin gitu. Tetapi saudara, kalau kita benar-benar tenggelam dalam firman saudara, kita benar-benar mengerti, kita belajar firman Tuhan, kita akan menemukan di sana kebenaran konsep Tritunggal ini. Ya, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di mana ketiganya adalah sama esensinya.
sama kedudukannya, sama kuasanya, sama kemuliaannya. Ya, kemarin saya bicara di youth ya, bahwa dulu saya tuh konsep saya, pemikiran saya seperti ini. Allah Bapa paling tinggi dalam konsep Tritunggal, Allah Anak nomor 2, Allah Roh Kudus yang paling kecil, yang paling di bawah gitu. Ternyata salah konsep saya berpikir, karena saya juga mendapatkan pengajaran dari hamba Tuhan yang dulu memang mungkin mereka sangat minim gitu ya saudara, pengetahuannya tentang firman Tuhan gitu. Tetapi saya dibukakan gitu ya setelah saya tahu konsep Tritunggal, bahwa Tuhan yang kita sembah ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah satu, sama esensinya, sama kedudukannya, sama kuasanya, sama kemuliaannya, saudara. Roh Kuduslah yang menyebabkan orang percaya kepada Yesus. 1 Korintus 12 ayat 3 kita baca bersama-sama ya, saudara. 1 Korintus 12 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, kata Paulus, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, ya. Jadi nggak ada seorang pun yang berkata-kata nih dipimpin Roh Allah akan berkata terkutuklah Yesus, nggak mungkin, ya. Jadi orang yang bilang terkutuklah Yesus itu tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan bicara seperti itu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Jadi kita yang percaya kepada Yesus itu karena Roh Kudus yang ada di dalam kita yang menolong kita, saudara ya, untuk kita percaya dan kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Kuduslah yang menyebabkan orang percaya kepada Yesus. Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya menjalani kehidupan. Saudara, kita bayangkan kalau tidak ada Roh Kudus, saudara, tidak ada satupun anak-anak Tuhan yang dapat bertahan di dunia ini. Nggak mungkin, saudara. Ya. Sekarang aja Roh Kudus bekerja dengan leluasa, banyak orang terseret, saudara, dengan arus pengajaran-pengajaran palsu, banyak sekali, bidat-bidat banyak sekali, ya, isme-isme, kepercayaan-kepercayaan yang akhirnya meninggalkan iman kepada Yesus. Saudara, hanya Roh Kudus yang memampukan kita menjalani kehidupan kita dan tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Roh Kudus tinggal di dalam diri setiap orang Kristen sejati, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus tinggal di dalam setiap kita semua. Setiap tubuh orang percaya adalah bait suci, tempat tinggal Roh Kudus. Kita baca ayat-ayatnya, saudara ya. Di situ tertulis. Mari Bapak Ibu baca juga dari Alkitab di tangan Bapak Ibu. 1 Korintus 3 ayat 6. Dikatakan seperti ini, 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah dia di dalam kamu? Ya, sekali lagi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Allah? Bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Satu lagi, saudara, 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, kalau kita teruskan, saudara, di ayat 20 dikatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar dengan penebusan, karya penebusan Kristus, dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Dia ada di dalam kita, Bapak Ibu. Roh Kudus digambarkan sebagai penghibur atau penolong ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan penolong yang lain. Saudara, penghibur, penolong, ya saudara, dalam bahasa Latin dikatakan parakletus.
ya, yang berasal dari bahasa Yunani atau parakletos. Dan Roh Kudus memimpin kita dalam jalan kebenaran. Amin. Roh Kudus yang memimpin kita dalam jalan kebenaran. Karya Roh Kudus di dalam kehidupan seorang percaya akan memberikan hasil-hasil yang positif yang dikenal sebagai buah roh. Amin. Satu buah, ya, buah yang dari Roh Kudus gitu, yang bukan hanya berdampak baik buat hidup kita, tetapi berdampak baik buat orang lain di sekeliling kita. Ya, saudara. Next. Ya, kalau saudara ingat, Ibu Popi pernah ya menyampaikan firman Tuhan tentang firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan. Ya, keadaan itu hal-hal segala sesuatu gitu yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Itu hal yang sesungguhnya terjadi gitu. Sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi, sesuatu yang sungguh-sungguh benar-benar ada gitu. Ya, atau yang ketiga itu kelurusan hati, kejujuran gitu ya. Jadi tidak ada kemunafikan di dalamnya, benar gitu. Nah, saudara, ini seorang filsuf dari Prancis ya, Blaise Pascal, filsuf agama, mengatakan seperti ini. Kebenaran begitu kabur di masa ini ya, kebenaran begitu kabur ya kan saudara. Ya, ada orang, saudara dengar nggak di berita-berita ya saudara, seorang pemimpin, saudara ya, pemimpin sebuah sekolah yang besar di Malang, saudara ya, pernah mendapatkan penghargaan ya dari salah satu acara di salah satu stasiun TV gitu saudara ya. Pernah masuk di banyak acara-acara, saudara. Dia menjadi motivator yang terkenal. Tapi, saudara, melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak didiknya. Gitu. Dan ini sekarang sudah ada di pengadilan. Tapi, saudara, kebenaran di dunia ini bisa diputarbalikkan. Orang yang sudah menjadi tersangka dan terdakwa, itu bahkan tidak ditahan sama sekali. Saudara, kebenaran di dunia ini akan menjadikan yang benar menjadi tidak benar, yang tidak benar menjadi benar. Makanya Blaise Pascal mengatakan, kebenaran begitu kabur di masa ini ya, abu-abu, saudara. Dan kepalsuan begitu mapan. Maksudnya kepalsuan itu jelas terpampang gitu di hadapan kita. Banyak orang, saudara ya, banyak orang memakai topeng gitu, saudara ya. Kita pernah belajar dulu. Di mana itu, saudara? Di SPK atau di Dulos Camp gitu ya, kata trainernya, coba pegang semua mukanya gitu loh, ayo buka dulu topengmu. Kalau kita banyak sekali pakai topeng, berapa lapis topeng, buka semua biar kita semua terlihat secara asli ya. Kepalsuan saudara, kita keluar aja saudara, itu banyak sekali kepalsuan ya. Keluar deh ke minimarket gitu ya. Itu saya berapa kali gitu terkecoh gitu loh. Kelihatan kan di situ ditaruh gitu, di harganya segini gitu. Pas di kasir gitu loh, kok beda harganya? Padahal di situ segitu gitu. Dan itu ketahuan kan, mereka mainin di situ, saudara. Itu banyak sekali, belum di mana-mana, saudara ya. Banyak orang, bahkan orang-orang Kristen, saudara-saudara, kalau mengurus dokumen di mana-mana gitu, kantor-kantor pemerintah gitu. Apalagi kalau yang menyangkut pajak gitu, saudara. Banyak gitu, bahkan anak-anak Tuhan gitu setuju dengan kebenaran dari dunia gitu ya. Nyogok aja gitu loh, supaya apa? Pajaknya jangan seperti jumlah aslinya atau gimana gitu. Dimainin bisa, saudara. Ya. Blaise Pascal mengatakan, sehingga jika kita tidak mencintai kebenaran yang hakiki nih, saudara, kita tidak dapat mengetahuinya ya, mana nih benar, mana enggak, saudara. Rasanya seperti kebenaran tidak mungkin untuk diakses karena kita hanya memiliki pengalaman yang terbatas dan ada begitu banyak ide yang saling bertentangan di dunia ya. Saudara, satu bilang saya benar, satu bilang saya benar gitu. Bentrok-bentrokan, semua benar, saudara. Namun kita tidak sendirian dalam mencari kebenaran. Roh Kudus disebut roh kebenaran. Dan salah satu perannya adalah membimbing orang percaya ke dalam
seluruh kebenaran. Amin, saudara. Hanya Roh Kudus yang sanggup memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Gak siapapun, semua pendeta terkenal, siapapun atau apapun, saudara, motivator terkenal atau apapun itu tidak dapat memimpin kita dalam kebenaran yang asli, kebenaran yang hakiki, yang hanya ada di dalam Yesus Kristus selain Roh Kudus itu sendiri. Amin, saudara. Next. Ya. Ya, oke, next. Yesus berbicara tentang roh kebenaran. Ya, setelah perjamuan terakhirnya bersama murid-muridnya, kita baca Yohanes 13, ketika Filipus bertanya padanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yohanes 14 ayat 8. Dan itu memberi kesempatan kepada Yesus untuk menekankan persekutuan dan kesatuan Trinitas dengan mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Percayalah bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Amin. Saudara bisa baca Yohanes 14 ayat 19, ayat 9 dan 11. Tapi Yesus tidak berhenti di situ. Dia juga menyatakan pribadi Roh Kudus, ya, pribadi ketiga di dalam Trinitas Tuhan. Yesus menyatakan pribadi Roh Kudus dalam diskusi itu dengan murid-muridnya, terutama dengan menjelaskan pertanyaan dari Filipus atau permintaan dari Filipus, gitu ya, saudara. Dengan mengatakan seperti ini, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, kata Yesus. Amin. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di dalam siapa Bapak Ibu? Di dalam hidup anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Roh kebenaran. Next. Ya, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ya, sekarang kita ada di ayat tema kita ya, saudara. Roh Kudus disebut roh kebenaran. Yohanes 16, kita baca ayat tema kita tadi ya, ayat 13 sampai 14. Gitu ya, saudara. Yang pertama, dia roh kebenaran yang, kita bahas satu-satu ya, saudara. Next, Sensei. Roh Kudus yang adalah roh kebenaran akan pertama memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Saudara, kalau saudara baca Yohanes 17 ayat 17, saya baca buat saudara ya. Yohanes 17 ayat 17 bicara seperti ini. Bentar. Yohanes 17 ayat 17. Saudara juga baca ya, saudara. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kata Tuhan Yesus, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Sekali lagi, saudara. Kata Tuhan Yesus, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, firman Tuhan adalah kebenaran. Tidak ada kebenaran yang lebih benar daripada firman Tuhan. Amin, saudara. Apakah saudara hari-hari ini masih percaya sama firman Tuhan? Yang gemar membaca Alkitab, percaya nggak? Ini ketika, wah sekarang gitu ya, kita udah di satu tawarik gitu ya, perjalanan, apalagi baca gitu, silsilah gitu ya. Aduh, anak-anak ini semuanya gitu ya. Masih percaya nggak kita bahwa kebenaran itu hanya ada dalam firman Tuhan? Hanya Roh Kudus yang dapat memimpin kita dalam seluruh firman Tuhan. Hanya Dia, saudara. Jika kita tetap dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita adalah murid Kristus. Ya, kita baca, saudara. Saya bacakan Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 31-32. Yohanes 8 ayat 31-32 mengatakan seperti ini. Maka katanya,
kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Nah, ada firman Tuhan yang mengatakan di mana ada Roh Kudus, Roh kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Jadi saudara, untuk hidup dalam firman Tuhan, kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa dengan otak kita. Kita tidak bisa dengan pikiran kita. Gak bisa, saudara. Kita perlu Roh Kudus yang akan memimpin kita. Yang akan menyatakan firman Tuhan itu sendiri buat kita. Kadang-kadang ada yang tidak kita ngerti, saudara. Makanya saudara kalau baca Alkitab, jangan baca bla 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 selesai. Gitu. Kalau ada sesuatu yang penting, saudara ya, buat catatan. Tuhan, ini saya nggak ngerti ini apa, gitu ya. Saudara, ya sekarang zaman digital, saudara ya, teknologi canggih, gitu, saudara. Satu kata, gitu ya, saudara bisa cari, googling, gitu. Tapi hati-hati, saudara ya, kalau berselancar, gitu ya, di dunia perinternetan, gitu, saudara, hati-hati, saudara ya, hati-hati, minta kepekaan dari Roh Kudus. Karena sekarang banyak sekali, saudara, pengejaran-pengejaran yang aspal, ya, kelihatan asli tapi sebenarnya palsu. Kita harus hati-hati, saudara, ya. Sekarang juga ada apa namanya aplikasi-aplikasi, saudara, kalau misalnya ada gambar, saudara saudara ini aja, saudara di saudara capture gitu ya. Terus saudara masuk ke ke aplikasi itu, namanya aplikasi Lens kalau nggak salah. Dia akan cari gitu, ini apa yang sedang saudara sedang saudara buka gitu. Itu gampang banget, saudara. Tapi hati-hati, saudara ya. Jadi saudara, hanya Roh Kudus yang akan memberikan kita pengertian tentang firman Tuhan. Bahkan Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk mengerti firman Tuhan, dan Roh Kudus juga yang akan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Tapi saudara, bagian kita harus lakukan loh, saudara. Jangan bilang Roh Kudus tolong saya lakukan firman Tuhan. Tapi kita nggak bergerak. Iman tanpa perbuatan mati, saudara. Kita harus melangkah. Firman Tuhan katakan apa? Melangkah. Roh Kudus kasih kita kekuatan. Ada yang kita tidak mengerti, tanya Roh Kudus. Pengurapan itu sudah diberikan kepada kita. Roh Kudus akan mengajar kita. Nggak tahu, tanya hamba Tuhan. Saudara nggak puas, cari lagi. Dengerin firman Tuhan, dengerin khotbah-khotbah hamba Tuhan. Tapi saudara tetap harus hati-hati, saudara ya. Ya, check and recheck. Lihat ke firman Tuhan lagi. Ini masih sesuai firman Tuhan atau enggak? Jangan menginterpretasikan, saudara, mentah-mentah sendiri. Saudara butuh yang namanya Roh Kudus menginterpretasikannya. Amin. Ya, saudara. Jadi, saudara, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dan dikatakan di situ, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita memberi diri kita untuk dipimpin Roh Kudus masuk dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, saudara, dan melakukan firman Tuhan, saudara, kita akan benar-benar merdeka. Amin. Hidup kita, saudara, tidak di bawah tekanan atau intimidasi iblis. Nggak ada lagi dakwaan, saudara ya, yang membuat kita kadang-kadang nggak bisa doa, nggak bisa saat teduh gitu ya, karena didakwa terus sama iblis. Diingetin semua dosa-dosa masa lalu. Padahal kita tahu dosa kita sudah diampuni. Firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes 2. Dia adalah Allah yang setia dan adil, saudara. Kalau kita datang kepada minta ampun kepada Dia, saudara, kita mengaku dosa-dosa kita, kita minta ampun dan bertobat. Bertobat is berbalik, saudara. Ya,
Maaf tuh sebentar, Kak Indrinya terputus sinyalnya. Oke Bapak Ibu, sambil kita menunggu Kak Indri balik lagi, Ibu Indri balik lagi, kita akan naikkan satu pujian. Orabasyakaya naralabasyakaya naralabalaba. Oralabasyakaya naralabasyikia naralabasyakaya naralaba. Oh Yesus Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oke, silakan Pastor Indri udah masuk. Ya, maaf ya. Wifi saya di rumah tiba-tiba mati. Ya, sorry. Ya, kita lanjutin. Kita lanjutin ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tadi kita sampai mana ya? Jadi, saudara, ya. Oh, gitu. Sorry, maaf Bapak Ibu. Tolong. Yohanes 8. Ya, Yohanes 8. Nah, ini dia terlalu terang lagi nih. Nggak apa-apa deh. Oke, ya. Jadi saudara, sekali lagi Roh Kudus yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Amin, saudara. Ya. Nah, next, saudara. Next. Roh Kudus. Yang tadi kan pertama, saudara ya, Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang memimpin kita, yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Ya. Kemudian kedua, saudara, Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang, ya saudara. Kata memberitahukan di situ, saudara, bahasa Yunaninya anagelo, artinya menunjukkan, menampakkan, membuka. Ya, Roh Kudus menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan bagi kita. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang kita khawatir gitu, takut ini apa nih kejadian besok gitu ya. Ini setelah COVID apalagi nih ya, setelah virus corona apalagi nih, saudara. Tapi saudara, kita yang bergaul dengan Roh Kudus, saudara, Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Ya, di situ anagelo artinya menunjukkan, menampakkan, membuka, menyingkapkan. Amin. Hal-hal yang tersembunyi. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan bagi kita dan seluruh ciptaannya dari awal sampai akhir. Amin, saudara. Saudara, kalau saudara baca gitu ya, saudara, perjalanan pelayanan Paulus gitu, saudara baca Petrus gitu ya, Yohanes, bahkan saudara, mereka banyak sekali mengalami hal-hal supranatural dan banyak sekali saudara mereka tuh dituntun oleh Roh Kudus. Makanya mereka semua terus tanya Tuhan, tanya Tuhan, tanya Tuhan. Ya, Paulus beberapa kali, saudara ya, waktu saudara ingat ketika Paulus itu dengan orang-orang hukuman yang lain itu mau dipindahkan gitu, saudara ya, ke tempat yang lain atau satu pulau yang lain gitu, saudara ya. Paulus tuh udah bilang jangan berlayar dulu, kita akan ditimpa badai dan lain sebagainya gitu. Tetapi mereka lebih percaya kepada anak buah kapal atau kapten kapal yang udah punya pengetahuan semuanya gitu loh. Mereka bilang nggak apa-apa. Akhirnya apa? Karam kapalnya hancur gitu, saudara. Saudara, Roh Kudus menyingkapkan kepada kita, saudara. Kadang-kadang gitu ya, saudara, mungkin pasti banyak kesaksian gitu ya.
Kadang-kadang kita nggak tahu jalan gitu. Tiba-tiba Tuhan bilang ini, jangan di situ gitu loh. Itu ada yang mau jahatin kamu. Bisa gitu Saudara ya. Gitu, atau banyak hal-hal, bahkan hal-hal kecil loh Saudara, hal-hal kecil dalam hidup kita Saudara. Tokoh-tokoh Alkitab seperti Paulus, Petrus, Yohanes sering mendapatkan penyingkapan akan hal-hal yang akan terjadi kemudian. Ya Saudara, Roh Kudus memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Kemudian next, Roh Kudus yang adalah roh kebenaran, next, kebenaran selalu memuliakan Yesus. Amin, Saudara. Roh Kudus yang adalah roh kebenaran selalu memuliakan Yesus. Kata memuliakan di sini Saudara dalam bahasa Yunani menggunakan kata doxazo, artinya menghormati, menghargai, membesarkan dan memuji, Saudara ya. Jadi Saudara, pekerjaan dan pelayanan Roh Kudus sasaran utamanya adalah memuliakan Tuhan Yesus. Makanya Saudara, kalau Saudara dengar ada orang bernubuat gitu Saudara, atau Saudara lihat banyak orang pelayanan-pelayanan, tetapi Saudara itu untuk show off gitu ya. Oke, Saudara, mungkin dia memberitakan firman Tuhan. Gitu, kita dengar firman Tuhan, tetapi Saudara jangan pernah Saudara menyanjung orang itu Saudara. Ya, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dan ketika orang misalnya dia bernubuat, menyampaikan sesuatu gitu ya, dan mengatasnamakan Tuhan, Saudara hati-hati Saudara. Lihat motivasinya itu apa, Saudara. Banyak sekali Saudara yang terjebak gitu ya. Ada orang-orang Saudara, kemarin saya gini. Saya itu waktu, ya saya udah pernah cerita apa gimana ya Saudara. Oh ada waktu kami lagi doa gitu ya. Tuhan tuh bilang gini, kamu cari gereja yang namanya gereja hati bawah, Heart of Father's Heart Church. Father's Heart Church gitu. Kamu belajar dari gereja itu. Karena gereja itu memiliki hati Bapa gitu yang benar-benar mengasihi Bapa. Gitu. Nah, Saudara, saya cari bukan saya cari gitu. Tapi tiba-tiba ketika saya buka Instagram gitu, tiba-tiba muncul tuh HOG Church gitu. Wah, saya bilang HOG Church apa ya? Tapi saya lihat gitu yang berkhotbah itu bagus gitu. Nah, kemudian waktu saya buka gitu, Saudara, ternyata ini Heart of God Church di Singapura gitu Saudara ya. Terus saya buka, saya cari gitu siapa pastornya, terus saya follow dong gitu Saudara ya. Tiba-tiba Saudara akun IG yang namanya dari pastor mereka gitu, Pastor House sama Pastor Cecilia itu tiba-tiba follow saya gitu. Saya kaget gitu. Hah, masa sih gitu. Ini gerejanya besar di Singapura. Masa sih mereka follow saya gitu ya. Itu tapi saya nggak terlalu mikirin gitu Saudara. Tapi tiba-tiba Saudara di DM dari Instagram dari atas nama pastornya itu gitu Saudara, dia langsung ngomong ke saya, bilang gini, terima kasih sudah pakai bahasa Inggris ya, terima kasih sudah terkoneksi dengan gereja kami gitu. Saya melihat bahwa engkau mau dipakai Tuhan. Wow, keren kan awalnya, engkau mau dipakai Tuhan, engkau akan dibawa ke bangsa-bangsa dan lain sebagainya gitu kan Saudara ya, and so on gitu. Tapi Saudara terakhirnya bilang gini, tapi saya melihat gitu loh bahwa kamu dikelilingi oleh banyak roh-roh jahat dan roh-roh jahat itu sedang mau menyerang kamu gitu. Saat ini kamu kata Tuhan nih ya, sudah dia bilang gitu. Kamu harus memberikan donasi gitu, Kamu harus memberikan donasi gitu loh supaya roh-roh jahat itu minggir katanya dari kamu gitu. Kamu harus, terus dia kasih tahu donasinya kemana gitu ya. Terus saya cek, saya cari gitu. Ternyata nih orang Nigeria Saudara ya. Nama orang Nigeria dan dia memang biasa kayaknya gitu loh, bikin penipuan gitu. Terus saya langsung bilang ke admin dari gereja itu gitu. Saya bilang ada akun-akun fake nih yang mengatasnamakan gitu dari gembalanya gereja itu. Oh, mereka bilang, iya, Ibu hati-hati katanya. Ini banyak sekali. Pokoknya kalau itu minta uang itu udah abaikan saja. Saudara, banyak orang menyatakan ini kata Roh Kudus, kata Tuhan. Tapi ada motivasi terselubung di baliknya, Saudara, ya. Apalagi kalau bukan ini, Saudara. Rata-rata apa tuh ini? Bukan ini, Saudara ya. Cuan gitu ya.
Banyak sekali saudara ya, wah gitu ya, datang gitu ya. Kamu Tuhan ngomong kamu begini, 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 gitu. Orang tuh percaya gitu. Tapi kamu harus begini, begini, begini. Mana ada gitu saudara? Ya Roh Kudus selalu gitu ya. Kalau apa namanya pernyataan Roh Kudus gitu ya, dari karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gereja Tuhan itu untuk memperlengkapi saudara, memperlengkapi gereja Tuhan. Tetapi juga untuk apa? Memuliakan apapun yang kita lakukan, saudara, kita mengatasnamakan Tuhan, baik pekerjaan kita, pelayanan kita, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dikatakan di sini saya tulis, pekerjaan dan pelayanan Roh Kudus sasaran utamanya adalah memuliakan Tuhan Yesus. Segala bentuk pekerjaan dan pelayanan yang membuat kita jauh dari Tuhan Yesus dan tidak memuliakan Tuhan Yesus, maka pekerjaan dan pelayanan itu bukan dari Roh Kudus. Saudara, hati-hati saudara ya. Makanya saya punya mimpi sama keluarga, saya punya mimpi gitu. Tapi mimpi ini nanti ini mau ini mau ini. Tapi selalu kita doa kalau misalnya itu akan menjauhkan kami dari Tuhan, Tuhan tahu itu, berarti itu tidak akan terjadi. Saudara, coba kita cek diri kita ya. Seberapa banyak yang maksudnya gini, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita gitu, entahkah itu dalam pekerjaan, dalam keluarga, sudah berapa banyak yang mencuri hadirat Tuhan, atau sudah berapa jauh menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara, kita mungkin perlu datang sama Tuhan. Untuk apa saudara? Kita minta kepada Tuhan untuk apa? Supaya Tuhan meluruskan kita kembali. Amin, saudara. Kita berkeluarga, kita bekerja, kita berbisnis, kita melakukan pekerjaan Tuhan. Biarlah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan, saudara. Makanya, saudara, kalau hidup kita ini masih jadi troublemaker, saudara, bukan jadi problem solver, saudara, hidup kita berarti tidak memuliakan Tuhan. Dan yang tidak memuliakan Yesus itu berarti, saudara, kita tidak sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak sedang ada dalam roh kebenaran. Amin, saudara. Roh Kudus yang adalah roh kebenaran selalu memuliakan Yesus. Bahkan Yesus katakan bahwa dia akan menyatakan gitu loh apa yang daripadaku. Amin, saudara. Next. Apakah kita sudah dipimpin Roh Kudus atau roh kebenaran itu? Saudara, mari periksa hidup kita. Apakah kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran, atau kita hidup menurut kebenaran kita sendiri? Karena saudara kadang-kadang saudara ya, beda-beda tipis. Kita bilang itu kebenaran dari Tuhan, tapi sebenarnya kita sedang kita sedang menciptakan itu kebenaran kita sendiri. Kita sedang berlindung, saudara, di kebenaran kita sendiri. Tapi kalau orang sudah bilang kata Tuhan, ya udah, siapa lagi yang lebih tinggi dari Tuhan kalau udah kata Tuhan? Tapi why bagi engkau yang mengatakan kata Tuhan, tapi engkau sedang bersaksi palsu, hati-hati, kok akan berhadapan dengan dia? Mari saudara periksa hidup kita. Apakah kita sudah menurut pimpinan Roh Kudus? Saudara, kalau Roh Kudus, tadi kan Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Kita tidak hidup dengan kebenaran kita sendiri, tapi kita hidup dengan kebenarannya Tuhan. Amin. Kebenarannya Tuhan. Kebenaran kita bilang gini, kalau saya salah, kalau orang lain salah, orang lain harus minta maaf sama saya. Gitu. Tapi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu mengatakan apa? Kita selesaikan datang sebelum kita datang berdoa, saudara, menyembah dia, selesaikan datang dulu kalau ada sesuatu gitu di dalam hatimu tentang sesamamu. Datang dulu, beresin dulu, saudara. Walaupun dia yang salah, kita harus datang, saudara. Kata firman Tuhan, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Gimana caranya, saudara? Kebenaran manusia nggak akan bilang seperti itu. Amin. Tapi siapa yang harus kita turuti? Mana yang harus kita turuti di dunia ini? Kebenaran dunia, kebenaran kita, atau kebenaran dari Roh Kudus, kebenaran dari firman Tuhan itu sendiri. Kalau kita ikut kebenaran kita, kebenaran dunia, ujungnya kehancuran, saudara. Ujungnya kegagalan. Ujungnya itu kesemrautan. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, roh kebenaran yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran,
saudara akan lihat hidupmu, saudara akan mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau masalah berkat materi, mungkin orang akan bilang, gimana kamu diberkati, hidupmu pas-pasan? Menurut saya kalau misalnya kita di dalam Tuhan, bukan hidup pas-pasan, tapi setiap hari, saudara, ada mujizat karena kita bergantung sama Tuhan. Kita mungkin nggak punya banyak, tapi saudara, hidup kita benar-benar bergantung sama Tuhan. Amin, saudara. Kata firman Tuhan, jangan berikan aku kekayaan, jangan berikan aku kemiskinan sehingga aku berdosa, ya, mencuri dan lain sebagainya. Jangan berikan aku kekayaan supaya aku dan akhirnya aku meninggalkan dan melupakan Tuhan. Berikanku hati yang mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan kepadaku setiap hari, cukup bagiku. Amin, saudara. Dan bukan hanya itu, ketika kita diberi kelimpahan itu yang keluar dari hidup, yang sudah memenuhi semua apa yang Tuhan berikan, sudah memenuhi kebutuhan kita, dan yang luber tumpah keluar, itu saudara milik orang lain. Kita harus mulai memberkati dan melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Amin, saudara. Orang yang hidup menurut pimpinan Roh Kudus, yang adalah Roh kebenaran, pasti mengenal Roh Kudus. Ya, coba kita baca ayatnya, saudara. Saya lagi pakai. Boleh, Poppy boleh bacain? Ibu Poppy, tolong. Yohanes 14 ayat 16-17. Yohanes, bisa? Yohanes 14 ayat 16 ya. 17. Oke. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ya. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin, saudara. Dunia tidak mengenal Dia, tapi kita mengenal Dia. Amin, saudara. Kita mengenal Dia. Kita mengenal Roh Kudus. Dari mana, saudara, pengenalan itu, saudara? Ada prosesnya, saudara. Amin. Kita nggak mengenal orang gitu ya, mengenal Bu Rosita udah lama, ada prosesnya. Saya mengenal Pastor Diana, mengenal Ibu Poppy dan lain-lain. Ada prosesnya kan? Kita ketemu dalam satu pelayanan, kita bersama-sama melayani, ada prosesnya. Gitu, saling mengenal gitu, bisa tahu gitu ya. Saudara, bagaimana mungkin kita mengenal Dia kalau kita tidak punya hubungan? Ya, kita tidak tidak menjalin hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita mengenal Dia, saudara? Nggak mungkin. Saudara, bagaimana kita mengenal Roh Kudus ya? Itu kalau nggak salah minggu lalu ya, sudah dihotbahkan oleh Pastor Diana gitu. Bagaimana kita mengenal pribadi Roh Kudus. Saudara ya, ini saya catat beberapa, sebentar. Coba next. Ini ada beberapa pertanyaan ya, saudara. Next sentence. Apakah kita mengenal Roh Kudus? Ya, khotbahnya Pastor Diana ya. Kita mungkin bisa ulang kembali gitu ya, bisa dengar, saudara ya. Beberapa pertanyaan yang hanya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Coba, saudara. Di akhir dari khotbah saya, saudara, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan ini. Bagaimana hubungan saya secara pribadi dengan Roh Kudus? Tadi kita katakan bahwa kita mengenal Roh Kudus. Dunia tidak mengenal Dia. Kita mengenal Dia karena Dia ada di dalam kita, saudara. Tetapi bagaimana kalau udah dikatakan Dia ada di dalam kita, tapi kita tidak pernah Kita tidak pernah bergaul, kita tidak pernah menjalin komunikasi gitu dengan Dia. Selalu kita pakai kemampuan kita pakai pikiran kita, ide dan lain sebagainya. Roh Kudus kita taruh di pojok gitu ya, di pojok hidup, di pojok hati kita gitu. Cuman kita butuhin kalau misalnya kita mau pelayanan pelepasan gitu. Wah, Roh Kudus, tolong Roh Kudus. Wah, langsung doa pelepasan, doa usir setan dan sebagainya. Enggak begitu, saudara. Hubungan itu setiap hari, setiap saat, saudara. Ya, bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Bagaimana
hubungan saya secara pribadi dengan Roh Kudus? Kedua, saudara, mari tanyakan saya juga, apakah saya mengerti apa yang Roh Kudus inginkan dari saya? Bagaimana saya mengerti kalau saya tidak pernah berkomunikasi dengan dia, saudara? Apakah kita tahu Roh Kudus tuh maunya begini gitu? Kadang-kadang dalam hidup kita, saudara, memilih dan memutuskan gitu ya. Itu kadang-kadang kita bisa salah, saudara. Bisa salah. Tapi kalau kita serahkan, saudara, setiap pilihan dan keputusan kita kepada Roh Kudus, biarlah apa yang Tuhan inginkan, Roh Kudus inginkan, itu yang jadi. Saudara, kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan, saudara. Nggak punya hubungan yang intim sama Roh Kudus. Nggak pernah berdoa, menyembah, baca Alkitab, malas-malesan. Ya, pertanyaan seterusnya, apakah saya menyediakan waktu terbaik saya untuk berdialog dengan Roh Kudus? Saudara, dia Roh Kudus, Roh kebenaran yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Nah, saudara, kalau kita baca Alkitab, minta Roh Kudus membukakan sesuatu buat kita gitu. Kalau asal-asalan gitu ya, ya pokoknya baca udah pergi. Gimana kapan dia mau bicara, saudara? Kapan dia bisa bicara? Makanya saudara, kalau itu namanya tuh meditate itu ya. Meditate itu maksudnya itu benar-benar saudara tuh apa ya? Fokus gitu ketika baca firman gitu ya. Minta pewahyuan dari Roh Kudus gitu ya. Biarkan dia bicara, saudara. Dia pasti bicara. Ya, kalau ada hal-hal yang penting, tulis, saudara, apa yang Tuhan mau. Setiap pagi baca Alkitab gitu ya. Gemar membaca Alkitab walaupun itu sudah ditentukan gitu pasal-pasalnya, masih ada sesuatu dari firman Tuhan yang kita dapat hari itu. Saudara, amin. Kemudian apakah saya memberikan diri saya dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, nanti pelajaran-pelajaran kita ke depan ada, saudara ya, tema-tema gitu ya, bagaimana kita hidup dipimpin Roh Kudus gitu ya. Kuasa Roh Kudus, karunia Roh Kudus kita akan belajar. Gitu, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang simple ini, mari kita tanyakan, saudara, kepada diri kita masing-masing. Amin, saudara? Ya, terakhir, slide terakhir. Roh Kudus adalah pribadi yang nyata. Sebab itu kita bisa berkomunikasi dan bergaul karib dengan dia. Sama seperti manusia, Roh Kudus pun bisa merasa senang. Dia juga bisa berduka loh, saudara. Kita baca di Efesus 4 ayat 30 dikatakan, jangan mendukakan Roh Kudus loh, saudara. Berarti dia bisa berduka, saudara. Ya, mungkin ketika dia melihat gitu, saudara ya, ketika kita mau melakukan dosa, diingatkan sama Roh Kudus, diingatkan sama Roh Kudus. Tapi kita apa? Kita menutup gitu loh. Menutup hati kita, menutup telinga kita untuk Roh Kudus berbicara. Seringkali tanpa kita sadari kita membuat Roh Kudus sedih. Ya, dengan kita mengabaikan dia. Ya, ketika kita hendak memutuskan sesuatu gitu ya. Kita nggak pernah berkomunikasi dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini gimana? Gitu. Ya. Namun kita lebih sering mengabaikan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita tidak pernah mengajaknya bicara ataupun berkomunikasi dengannya. Sebagaimana yang kita rasakan saat keberadaan kita tidak dihiraukan orang lain, begitu pula yang dirasakan oleh Roh Kudus saat kita mengabaikan kehadirannya. Yesus datang untuk membawa kita kepada Bapa. Roh Kudus datang untuk membawa kita kepada Yesus. Itulah sebabnya kita harus memiliki Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang mengundang kita untuk datang kepada Yesus. Dan Yesus adalah pribadi yang menyatukan kita dengan Bapa. Ketika pribadi Tritunggal Kudus diperlukan dalam keselamatan kita manusia yang berdosa. Bapa menentukan kita untuk diselamatkan. Yesus menebus dosa kita di kayu salib dan Roh Kudus menyatakan Yesus kepada kita dan menarik kita kepada kebenarannya. Nah, saudara, firman Tuhan ini singkat saja, saudara. Tetapi biarlah firman Tuhan ini, saudara, mengingatkan kita kembali. Ya, mungkin selama ini kita apa ya? Kita cuekin Roh Kudus, gitu. Kita sering cuekin Roh Kudus, gitu. Entar nanti saudara bilang, gimana sih caranya tuh bicara dengan Roh Kudus? Saudara datang sama Tuhan itu quiet time saat teduh gitu ya. Saudara, coba saudara izinkan Roh Kudus yang bicara ya. Kemarin waktu saya dengar Pastor Indri Gautama khotbah, dia bilang kita tuh sering banget gitu ya kalau datang sama Tuhan tuh sering banget banyak ngomong sama Tuhan. Banyak ngomong ya. Udah nyanyi nyembah gitu ya. Kita terus yang ngomong sama Tuhan.
Nggak pernah tuh kita diem gitu ya Tuhan. Pengen banget Tuhan dengar Tuhan bicara. Gitu. Pernah nggak kita doa kayak gitu? Atau waktu datang doa ngomong terus ngomong tuh. Emang Tuhan senang kalau kita ngomong gitu saudara. Tapi saudara dia pribadi loh, Roh Kudus itu pribadi gitu saudara. Pernah nggak saudara ngomong sama orang gitu ya, ngomong nih berdua gitu ya, ngomong berdua sama orang. Orang tuh nyerocos terus gitu. Dari A sampai Z keliling-keliling gitu, keliling bumi semuanya dikasih tahu gitu. Dia nggak pernah sadar bahwa dia tuh ada orang di depannya gitu. Dicuekin gitu loh. Rasanya gimana gitu saudara? Kalau saya langsung angkat kaki, saya kabur. Gitu, ngapain gitu saudara? Gitu ya. Konseling orang juga memang seorang konselor itu harus lebih banyak mendengarkan konselingnya. Tapi konseling itu juga akan ada waktu di mana dia mendengarkan konselornya. Jadi kasih tahu masalah problem-problemnya dia, konselornya nanti kasih tahu gitu loh, firman Tuhan begini-begini. Saudara begitu juga dengan Tuhan. Saudara ayo ubah saudara ya. Kalau selama ini doanya begitu gitu, datang langsung wah dan nyanyi-nyanyi ke sana sini nyembah, terus tiba-tiba doa gitu. Oke, doa syafaat, oke. Setelah itu amin gitu. Nggak pernah kasih kesempatan sama Tuhan. Atau baca Alkitab yang penting baca, gemar membaca Alkitab gitu ya, 4 pasal setiap hari, udah yang penting baca, kirim pesennya sama Eli ntar rekap gitu loh. Terus udah habis itu hilang, udah nggak ada apa-apa gitu. Pernah nggak ketika mau baca gitu ya, diam sebentar gitu saudara, Roh Kudus ini bicara tentang apa gitu ya. Terus kenapa Roh Kudus, kalau kita baca yang Tawarik itu, kenapa Roh Kudus kasih tahu saya itu silsilah. Saudara, kalau saya dapat satu poin loh di situ, saudara. Tuhan itu bahkan saudara, hal yang kita nggak sadar pun, yang kita nggak masuk hitungan gitu ya, maksudnya ngapain saya harus tahu itu apa semua silsilah, semua anaknya ini gitu ya. Dari ke-12 suku Yakub ngapain gitu. Tapi Tuhan mau saudara, dia tahu kita secara personal, dia tahu bahkan hal-hal terkecil dalam hidup kita. Amin. Semua nama-namanya disebutin, nggak ada yang lewat, saudara. Amin. Yang nggak penting bagi kita kadang-kadang itu malah penting buat Tuhan loh. Amin saudara. Dia Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Puji Tuhan. Next kita nyanyikan satu pujian sebelum kita berdoa saudara. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu.
Saudara, mari saudara, sebelum saya berdoa kita hening saudara. Saudara boleh tundukkan kepala dan mari saudara lihat ke diri masing-masing. Apakah selama ini Roh Kudus yang adalah roh kebenaran, yang harusnya memimpin kita dalam seluruh kebenaran, kita abaikan. Kita tidak pernah memberikan dia tempat dan ruang. Kita tidak pernah memberikan dia waktu untuk memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Untuk menyampaikan hal-hal yang akan datang. Untuk menolong supaya hidup kita memuliakan dia. Mari saudara katakan kepada Tuhan hari ini. Aku bertobat Tuhan. Aku datang kepada Engkau dan aku ingin Engkau yang memimpin hidupku Roh Kudus. Mari saudara angkat hatimu. Ya Ramasyana Ramasyana. Ya Ramasyana Ramasyana. Saya percaya saudara di rumah masing-masing. Mari saudara dengan sikap saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Dia ada saudara, dia dekat. Dia bahkan mendengar bahkan apa yang tidak bisa kau katakan melalui mulutmu. Dia mendengar hatimu. Dia mendengar kata hatimu saudara. Dia ingin pulihkan engkau karena dia ingin bersekutu lebih dekat dengan kita. Dia ingin kita tahu apa rencananya buat kita. Dia ingin kita tahu apa yang dia inginkan dari hidup kita. Roh Kudus menginginkan hidup kita maksimal, bisa melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Menjadi seperti Kristus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih jamah lawat kami pagi ini. Terima kasih, Tuhan. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sekali lagi saudara katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu. Amin. Tuhan, hamba sudah selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu yang adalah roh kebenaran akan terus menolong kami, supaya kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu, memimpin kami dalam seluruh firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Engkau yang menguatkan kami, Tuhan. Terima kasih, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati batin dan jiwa kami, mampukan kami, Tuhan Yesus, untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Semua yang sudah terima firman Tuhan, katakan bersama saya, amin. Saya kembalikan kepada Ibu Poppy.